nama saya Valencia Relia, absen 25 kelas 12 Cecilia. Sekarang saya akan memberi informasi tentang corona. Saya akan memulai terlebih dahulu pada sejarah corona. Wabah COVID-19 pertama kali dideteksi di kota Wuhan, Hubei, Tiongkok pada tanggal 31 Desember tahun 2019 dan ditetapkan sebagai pandemi oleh Organisasi Kesehatan Dunia atau WHO pada tanggal 11 Maret tahun 2020. Kasus positif COVID-19 di Indonesia pertama kali dideteksi pada tanggal 2 Maret 2020 ketika 2 orang terkonfirmasi tertular dari seorang warga negara Jepang. Apa itu corona? Virus corona sendiri adalah sejenis virus yang dapat menginfeksi hewan dan manusia serta menyebabkan penyakit saluran pernapasan. Virus corona berasal dari hewan yang melompat ke manusia. Efek corona adalah hidung beringus, sakit kepala, batuk, sakit tenggorokan, demam, merasa tidak enak badan, hilangnya kemampuan indera perasa dan penciuman. Bagaimana virus corona menginfeksi orang? Dan apa reaksi tubuh saat terinfeksi virus corona? Virus corona dapat menular antar manusia melalui percikan dahak atau air liur penderita COVID-19 saat sedang batuk ataupun bersin. Percikan dahak dan air liur ini dapat masuk ke dalam tubuh melalui mata, hidung, atau mulut. Ketika masuk ke dalam tubuh, virus corona akan menempel di dinding sel-sel saluran pernapasan dan juga paru-paru, lalu masuk ke dalamnya untuk berkembang biak di sana. Corona bisa sulit dilawan, sehingga muncul gejala yang berat dan komplikasi yang fatal. Virus memiliki 3 bagian utama, RNA sang hacker, paku protein untuk menerobos, dan juga perisai lemak. Pertama-tama, paku protein corona ini akan menempel di paru-paru dan organ-organ lain yang selnya kaya akan protein AC2. Saat sudah menempel, virus ini akan masuk ke dalam sel kita. Di fase ini, tubuh virus corona akan membuka dan RNA sang hacker pun terbebas. Dia akan menghack inti sel sehat untuk menipu sistem tubuh kita agar tidak menyerang virusnya dan sekaligus membuat inti sel menjadi memproduksi cikal bakal virus corona yang baru. Sel yang sudah terinfeksi dan dihack akan terprogram untuk bunuh diri dan melepaskan jutaan virus corona yang siap menginfeksi dan hack sel-sel sehat lainnya. Awalnya mungkin kita hanya kemasukan virus corona yang jumlahnya sedikit. Namun dalam hitungan hari, akan ada jutaan sampai miliaran virus corona baru. Ketika virusnya sudah memenuhi paru-paru kita, sistem imun kita akan merespon. Di sini virus corona menjadi penipu yang dapat membuat sistem imun kita menyerang sel-sel sehat kita. Mereka tidak akan tahu mana kawan dan mana lawan, dan perlahan-lahan akan menjadi senjata makan tuan. Ketika terjadi reaksi perlawanan tubuh terhadap virus corona, akan muncul beberapa gejala, misalnya demam. Gejala ini biasanya akan muncul dalam waktu 2-14 hari setelah terpapar virus corona. Reaksi tubuh saat terinfeksi virus corona adalah membentuk daya tahan tubuh untuk membasmi virus tersebut. Jika sistem kekebalan tubuh kuat, maka virus akan mati. Namun apabila sistem kekebalan tubuh seseorang tidak cukup kuat untuk melawan virus corona atau justru bereaksi berlebihan, maka orang tersebut akan mengalami gejala COVID-19 yang lebih berat, yaitu demam tinggi dan sesak napas, atau bisa juga mengalami kerusakan organ. Bagaimana cara kerja vaksin? Ketika virus yang memasuki tubuh manusia, sistem imun kita akan menyerangnya. Namun proses sistem imun menghabisi virus memerlukan waktu yang lama karena untuk mengalahkan infeksi, sistem imun kita harus mencari tahu terlebih dahulu cara melawan virus tersebut. Virus pun akan menyebar dan berlipat ganda. Tubuh yang terinfeksi akan menjadi sakit. Setelah sistem imun tubuh berhasil menghabisi virus, dia akan mengingat bagaimana cara melawannya. Jadi jika virus itu masuk lagi, mereka akan tahu bagaimana cara melawannya. Ada banyak vaksin corona sebenarnya, namun saya hanya akan menjelaskan cara kerja vaksin Sinovac. Kerja vaksin Sinovac adalah ia menggunakan metode inactivated
untuk mematikan virus COVID-19, sehingga vaksin tidak mengandung virus hidup atau yang dilemahkan. Vaksin ini dibuat untuk menguatkan sistem kekebalan tubuh, sehingga antibodi dapat melawan COVID. Setelah melalui proses inaktivasi, virus corona dalam frekuensi Novak akan mati dan tidak bereplikasi. Peneliti menarik virus yang mati ini dengan sejumlah senyawa berbasis aluminium yang disebut adjuvan. Adjuvan akan merangsang sistem kekebalan tubuh untuk meningkatkan respon terhadap vaksin. Virus corona disuntik dalam keadaan mati dan tidak akan membuat infeksi. Setelah masuk ke dalam tubuh, beberapa virus yang tidak aktif ditelan oleh sistem kekebalan tubuh yang disebut sel pembawa antigen. Sel yang membawa antigen akan merobek virus corona dan memunculkan beberapa fragmen. Lalu, sel T dalam tubuh membantu mendeteksi fragmen tersebut. Apabila cocok dengan salah satu protein pada sel T akan menjadi aktif dan menjadikan sel kekebalan lain untuk merespon vaksin. Sel B sebagai sel kekebalan lain mempunyai protein yang dapat menempel pada virus corona. Sel T akan membantu mencocokkan fragmen dengan sel B. Jika cocok, sel B akan berkembang biak dan menghasilkan antibodi untuk kekebalan tubuh. Setelah divaksin, sistem kekebalan tubuh dapat merespon infeksi virus corona yang hidup dalam tubuh kita. Mengapa sehabis vaksin orang masih dapat terpapar virus corona? Yang pertama adalah antibodi belum terbentuk maksimal. Antibodi bisa dibilang membutuhkan 14 hari atau 20 hari, tapi yang jelas antibodi membutuhkan waktu sehingga membentukkan vaksin yang optimal. Jika vaksin belum optimal, maka kekebalan tubuh tidak akan optimal juga, yang membuat jika virus masuk ke dalam tubuh, orang masih akan sakit. Yang kedua adalah dia sudah tertular sebelum vaksin diberi. Itu bukan karena perlindungan tidak ada, namun karena mereka sudah tertular sebelum diberi vaksin. Yang ketiga adalah tidak ada satupun vaksin di dunia ini yang perlindungannya 100%. Jadi tidak ada yang menjamin 100% orang tidak akan sakit setelah vaksin. Vaksin adalah upaya untuk membuat kekebalan untuk tubuh, namun memang tetap harus menjalankan prokes. COVID-19 dapat merusak banyak sistem dan organ dalam tubuh. Yang pertama adalah paru-paru. Virus memasuki sel-sel pernapasan dan menyebabkan kerusakan pada organ paru-paru, yaitu sistem pernapasan manusia. Rusaknya jaringan membuat paru-paru sulit melakukan tugasnya dalam mengoksidasi darah dan membuat orang kesulitan bernafas atau terengah-engah. Kedua adalah jantung. Infeksi virus corona dapat menyebabkan radang otot jantung atau gagal jantung. Jika organ ini tidak mampu memompa darah sebagaimana mestinya, maka jantung juga bisa berhenti karena kekurangan oksigen. Yang ketiga adalah otak. Dampak virus ini juga dapat menyebabkan infeksi parah pada sistem saraf manusia. Gejala neurologis juga disebabkan oleh peradangan di otak yang diakibatkan oleh pembekuan darah. Terima kasih sudah menonton video ini. Semoga dapat menambah ilmu dan tetap jaga prokes agar pandemi cepat selesai.